Selamat datang di Teknik Sipil Ukrida, merupakan salah satu jurusan yang berdiri sejak tahun 1978. Di usia yang matang ini, Teknik Sipil Ukrida siap mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar dengan menyediakan lulusan yang profesional di bidangnya. Teknik Sipil Ukrida juga sudah didukung dengan fasilitas laboratorium praktek yang lengkap loh guys. Teknik Sipil Ukrida juga mendekatkan dunia sipil kepada para siswa SMA nih, salah satunya melalui acara lomba gempa Simplicity. Untuk kamu yang berminat di Teknik Sipil Ukrida, kamu akan mendapatkan kegiatan yang berguna banget loh, seperti home clinic, salah satu kegiatan praktik di lapangan bagi mahasiswa yang didukung oleh dosen, serta berkolaborasi dengan para alumni praktisi. Jadi, lulusan Teknik Sipil Ukrida sudah siap kerja pastinya. Berminat dengan teknik sipil? Yuk gabung di Teknik Sipil Ukrida! Sastra Inggris Ukrida Department of English, where the cultivation of academic and technical skills is at the heart of a language learning program. Begitulah slogan dari Sastra Inggris Ukrida yang berkomitmen untuk menggali soft skills dan hard skills dalam pembelajaran bahasa dan sastra Inggris. Sastra Inggris Ukrida juga memiliki 3 peminatan yang dapat kamu kuasai, yaitu penulisan kreatif, pengajaran bahasa Inggris, dan penerjemahan. Di Sastra Inggris Ukrida, bukan kemampuan bahasa dan sastra Inggris saja yang akan diasah. Kalian juga akan dibekali kemampuan dan keterampilan global agar siap bersaing di dunia kerja. UDI juga menawarkan program unggulan seperti Pull-Out Program, 3-in-1 Field Trip to Yogyakarta, UDI Global Skills, Journalistics Coaching, serta kerjasama dengan mitra dalam dan luar negeri. Gimana? Tertarik nggak kalian? Come and join us in Ukrida Department of English. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur atas anugerah-Nya yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita dapat bersekutu dan beribadah dalam kebaktian online pada minggu ini. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan yang berkaitan dengan gereja, dapat menghubungi Majelis Jemaat atau Tata Usaha Gereja. Berikut akan dibacakan warta lisan. 1. Pelayanan firman Tuhan dilayani oleh Pendeta Markus Hadinata. 2. Kebaktian online menggunakan liturgi yang disesuaikan pada masa pandemi sesuai panduan dari Sinode GKI. Demikian warta lisan pada minggu ini. Jemaat diundang berdiri. Hadir bagi kita.
kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudara yang terkasih, masih terkait dengan sikap berjaga-jaga. Pada minggu ini kita mau belajar menjadi hamba-hamba Tuhan yang dipercaya. Setiap kita sesungguhnya masing-masing diberi kepercayaan oleh Tuhan dalam satu peranan tertentu. Melalui topik hamba yang dipercaya, kita mau menjadi orang-orang yang menggunakan setiap kepercayaan yang Tuhan berikan dengan penuh tanggung jawab, dengan baik dan setia sebagai bentuk kesediaan menanti kedatangan Tuhan. Mari kita bersama berdoa dalam doa pengakuan dosa. Tuhan, kami mengaku bahwa kami terkadang lalai mengerjakan apa yang sudah Engkau percayakan pada kami. Sebagai orang tua, kami tidak sungguh-sungguh mendidik anak-anak kami dengan baik dalam takut akan Tuhan. Sebagai karyawan, kami kerap hanya bekerja sungguh-sungguh bila atasan kami melihat. Sebagai majikan, kami kadang kurang memperhatikan kesejahteraan orang-orang yang bekerja pada kami. Sebagai peserta didik di sekolah, kami kadang malas belajar. Ampunilah kami ya Tuhan. Mulai hari ini, kami mau menjadi hamba-hamba-Mu yang sungguh-sungguh dapat dipercaya dengan mengerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami dengan baik dan setia. Di dalam Kristus kami mohon. Amin. Amin. Mari kita berdiri. Kita akan mendengarkan berita anugerah dari Tuhan. Roma pasal 13 ayat 11 sampai 12. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, pencipta langit dan bumi, kiranya pada saat ini hati dan pikiran kami boleh tertuju pada pemberitaan firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus sendiri yang boleh menyingkapkan kebenaran di dalamnya. Dan kiranya kami pun dapat hidup di dalamnya, sehingga hidup yang kami jalani sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Mu. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarnya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari kitab Sefanya 1
ayat 7, dilanjutkan ayat 12 sampai dengan 18. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Ayat 12. Pada waktu itu aku akan menggeledah Yerusalem dengan memakai obor dan akan menghukum orang-orang yang telah mengental seperti anggur di atas endapannya, dan yang berkata dalam hatinya, Tuhan tidak berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Maka harta kekayaannya akan dirampas dan rumah-rumahnya akan menjadi sunyi sepi. Apabila mereka mendirikan rumah, mereka tidak akan mendiaminya. Apabila mereka membuat kebun anggur, mereka tidak akan minum anggurnya. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu. Sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit, pahlawan pun akan menangis. Hari kegemasan hari itu, hari kesusahan dan kesulitan, hari kemusnahan dan pemusnahan, hari kegelapan dan kesuraman, hari berawan dan kelam, hari peniupan sangkakala dan pekik tempur terhadap kota-kota yang berkubu dan terhadap menara penjuru yang tinggi. Aku akan menyusahkan manusia sehingga mereka berjalan seperti orang buta, sebab mereka telah berdosa kepada Tuhan. Darah mereka akan tercurah seperti debu dan usus mereka seperti tahi. Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas mereka pada hari kegemasan Tuhan, dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburunya, sebab kebinasaan, malah kebinasaan dahsyat diadakannya terhadap segenap penduduk bumi. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan menyanyikan Mazmur 90 ayat 1 sampai 12 secara berbalasan. Tuhan, Kaulah tempat
bisa tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Tuhan, Kaulah tempat perteduhan bagi kami turun-temurun. Sebelum gunung dilahirkan, bumi diperanakan, sampai selamanya Kaulah Allah. Ajar kami hitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami dapat hati yang bijaksana, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Tuhan, Kaulah tempat perteduhan bagi kami turun-temurun. Sebelum gunung dilahirkan, bumi diperanakan, sampai selamanya Kaulah Allah. Bacaan kedua dari surat 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius 25 ayat 14 sampai 30. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu
datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Bapak Ibu saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini banyak sekali orang yang pandai dan bisa belajar dengan cepat. Apalagi di sekitar kita tersedia begitu banyak media-media pembelajaran yang bisa kita akses, apalagi dengan internet yang sudah merambah di mana-mana saat ini. Orang tadinya tidak bisa menjadi bisa, hanya katakanlah dengan melihat video pembelajaran atau melihat membaca sumber-sumber yang dia bisa cari pada saat ini. Tetapi berapa banyak orang yang bisa dipercaya? Kalau orang pandai mungkin tidak terhitung jumlahnya. Tetapi orang yang bisa dipercaya, maksudnya benar-benar bisa dipercaya, mungkin bisa kita hitung jumlahnya. Sebenarnya ada beberapa cara untuk menguji apakah seseorang itu bisa, dapat, atau layak dipercaya atau tidak. Berikan saja misalnya kepadanya sebuah pekerjaan
yang kesannya mungkin itu pekerjaan yang sepele dan sederhana. Misalnya di sekolah, peserta didik di sekolah, kita kasih kepercayaan untuk menjaga kebersihan kelas. Apakah bisa dipercaya atau tidak? Bisa lihat kelasnya apakah tetap bersih atau tidak. Lalu pada tataran yang lain, berikan saja seseorang, katakanlah dalam hal keuangan, katakanlah berikanlah dia pinjaman ketika dia datang memerlukan pinjaman atau bantuan dari kita. Nah, dari situlah biasanya akan kelihatan apakah dia adalah seorang yang bisa dan pantas dipercaya atau tidak. Seorang yang pantas dan layak dipercaya akan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Sekalipun kesannya mungkin itu adalah hal yang sepele, tetapi dia akan kerjakan dengan optimal, dengan baik. Dalam hal keuangan, khususnya dalam perkara pinjam-meminjam, dia tahu ketika dia meminjam uang, dia tahu dia punya tanggung jawab untuk mengembalikan uang yang sudah dipinjamnya. Bukan berarti ketika dia bertemu dengan orang yang meminjami uang, dia pura-pura lupa atau dia menghindar ketika bertemu dengan orang yang sudah meminjamkan uang kepadanya. Dalam hal ini kepercayaan dewasa ini sesungguhnya menjadi satu hal, satu nilai yang penting, bahkan sangat penting. Karena tanpanya kehidupan kita tidak akan bisa berjalan dengan baik. Pekerjaan menjadi terpenggalai, bangunan-bangunan menjadi rusak, tidak terawat. Coba saja kita lihat misalnya ya, berapa banyak bangunan yang semula dibangun dengan anggaran yang begitu fantastis. Tetapi dalam beberapa waktu, tahun menjadi rusak, tidak terawat. Atapnya bocor di sana-sini, cat temboknya mulai mengelupas, toiletnya bau dan tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya karena orang tidak mengerjakan tanggung jawab, yaitu memelihara apa yang sudah dipercayakan kepadanya dengan baik. Nah, bacaan Injil pada hari ini mengingatkan kita semua perihal bagaimana kita menjalankan hidup dengan penuh tanggung jawab, sehingga kita pantas disebut sebagai orang yang dapat dipercaya. Dikisahkan ada seorang tuan, dia hendak bepergian ke luar negeri. Dan beliau mempercayakan hartanya kepada 3 orang hambanya. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1 talenta. Masing-masing diberikan menurut kesanggupannya. Secara menarik, hamba yang diberikan 5 talenta dan 2 talenta itu segera menjalankan kepercayaan yang diberikan kepada mereka. Di dalam Matius pasal 25 ayat 16 sampai 17 di sana tertulis, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu dan dia menjalankan uang itu. Perhatikan kata segera. Artinya apa? Artinya hamba itu tidak menunda-nunda dalam mengerjakan tugas yang dipercayakan sang tuan kepadanya. Sementara hamba yang menerima 2 talenta juga mengerjakan hal yang sama. Dia segera mengerjakan kepercayaan yang diberikan oleh tuannya kepadanya. Tetapi apa yang terjadi dengan hamba yang hanya diberikan 1 talenta? Dia menyembunyikan uang itu ke dalam tanah yang dia gali. Dia menyimpan harta dalam tanah yang sesungguhnya hal ini bukanlah sesuatu yang baru ya atau sesuatu yang asing bagi orang-orang Yahudi pada saat itu atau pada zaman itu. Sebab mereka memang punya anggapan bahwa menyimpan harta di dalam tanah itu lebih aman daripada disimpan dalam rumah. Itu pada zaman itu gitu ya. Nah, jadi talenta yang disembunyikan dalam tanah itu sebenarnya dalam keadaan yang utuh. Dalam keadaan yang aman. Tidak diutik-utik, ya, tidak dicuri, tetapi juga tidak berkembang. Lama sesudah sang tuan pergi, akhirnya dia kembali. Dan masing-masing hambanya dipanggil. Dan mereka semua harus memberikan pertanggungan jawab atas harta yang dipercayakan kepada mereka masing-masing. Baik hamba yang menerima 5 talenta maupun 2 talenta, mereka mendapatkan pujian dari sang tuan. Karena apa? Karena mereka telah menjalankan kepercayaan itu dengan baik.
Tetapi apa yang terjadi dengan hamba yang dipercayakan 1 talenta? Dia tidak menjalankan kepercayaan dari sang tuan. Dia malah memandang tuannya sebagai manusia yang kejam karena bertindak seenaknya, mengambil untung dari apa yang tidak dia kerjakan. Perhatikan Bapak Ibu Saudara bahwa hamba yang terakhir ini yang hanya menerima 1 talenta, dia dicela oleh tuannya bukan karena dia tidak menghasilkan keuntungan. Sekali lagi, dia dicela oleh tuannya bukan karena dia tidak menghasilkan keuntungan, tetapi karena tidak menggunakan kepercayaan yang diberikan tuannya dengan baik. Karena itulah dia disebut sebagai hamba yang jahat dan malas. Jahat dan malas. Ya, mungkin kalau kita memperhatikan di mana letak kejahatannya. Toh dia tidak korupsi, toh dia tidak mencuri uang itu bagi dirinya sendiri. Di manakah letak jahatnya? Saudara, dia disebut hamba yang jahat dan malas. Memang ia tampaknya tetap setia. Dia menunggu sang tuan dalam waktu yang lama. Dia tidak pergi ya ke tempat lain atau dia mengambil 1 talenta itu dia foya-foya bagi dirinya kemudian dia kabur. Tidak, tetapi dia nantikan tuannya dalam waktu yang lama. Tetapi apa yang terjadi? Dalam masa menunggu itu, dia memilih tidak melakukan apa-apa atas kepercayaan sang tuan itu yang dia diberikan kepadanya. Dan disinilah nampaknya rupanya kemalasan itu dikategorikan sebagai sebuah kejahatan. Memang dia tidak berlaku jahat dalam pengertian tidak berlaku setia. Misalnya meninggalkan tuannya, berpaling kepada tuan yang lain, tidak. Dia juga tidak merugikan sesamanya seperti keadaan umat pada zaman Zefanya, di mana Tuhan menghukum mereka karena mereka sudah berlaku tidak setia dan menyembah ilah-ilah lain. Hamba itu juga tidak melakukan kejahatan dengan melakukan kekerasan dan penipuan seperti dalam Zefanya. Namun ia dicela dan dihukum itu memang bukan karena dia tidak setia, karena dia berbuat jahat, tetapi dia dicela dan dihukum adalah karena apa? Karena dia malas. Dia tidak mengerjakan kepercayaan sang tuan dengan penuh tanggung jawab. Saudara, dalam Alkitab, kemalasan kerap dicela dan dianggap sebagai suatu hal yang jahat dan merusak. Jadi hal yang jahat ini bukan hanya soal mencuri, ya, soal membunuh, ya, soal merugikan orang lain. Bahkan kemalasan pun itu adalah sesuatu hal yang jahat dan merusak. Misalnya kalau kita membaca kitab Amsal 18 ayat 9 dikatakan orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Dengan demikian, lewat perumpamaan ini Tuhan Yesus sedang mengajarkan apa? Mengajarkan sikap berjaga-jaga akan kedatangan Tuhan dengan memiliki sikap seperti hamba yang baik dan setia, yang mengerjakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, dengan rajin, tidak menunda-nunda, dengan tekun, dengan sungguh-sungguh. Karena tidak seorang pun yang tahu kapan dan masa dan waktunya kedatangan Tuhan. Surat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 2 katakan bahwa kedatangan Tuhan itu seperti pencuri pada waktu malam. Dan sikap berjaga-jaga berarti kita mau melakukan segenap tanggung jawab yang dipercayakan pada kita. Itu sebagai anak-anak terang, sebagai anak-anak siang. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 5 dan ayat yang ke-8. Bagaimana kita selalu siap sedia bagaikan menggunakan baju zirah dan ketopong. Ini suatu gambaran dari tentara, ya. Kalau tentara itu pakai baju zirah, ketopong, berarti dia siap sedia untuk berperang, siap sedia untuk bertempur. Nah, saat ini saudara, saat kita sungguh-sungguh mengerjakan peran kita sebaik-baiknya sebagai anak-anak Tuhan dengan penuh tanggung jawab dalam hal apapun juga, sekalipun itu kesannya sepele saja, maka saat itulah kita sungguh-sungguh menjadi manusia yang sungguh-sungguh dapat dikatakan siap dan berjaga-jaga. Tapi sebaliknya orang-orang yang tidak
mengenali perannya, yang tidak menjalankan perannya, tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya, maka dalam hidup kita akan menjadi orang yang tidak punya arti, tidak punya manfaat, kehilangan kebergunaan pada Tuhan, pada sesama, dan juga pada diri kita sendiri. Saudara, ada sebuah quote yang mengatakan, setiap mesin itu diciptakan dengan suatu tujuan. Ketika sebuah mesin tidak dapat lagi melaksanakan tujuannya, maka dikatakan dia adalah mesin yang rusak. Demikian pula manusia, saat dia sudah tidak lagi berjalan sesuai tujuan, ketika Tuhan menciptakan dia, maka dia juga sebagai manusia dapat dikatakan rusak. Quote ini memberikan suatu makna yang sangat dalam, bahwa manusia yang tidak menjalankan perannya, tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya, sesungguhnya sudah kehilangan kegunaannya di dalam kehidupan ini. Bukankah kalau kita mau cermati keadaan di sekitar kita, ada orang-orang yang tidak menjalankan fungsi, peranan, tanggung jawabnya dengan baik. Misalnya orang tua yang tidak menjalankan perannya dengan baik untuk mendidik anak-anaknya dalam hidup yang benar, dalam takut akan Tuhan. Atau mungkin di tengah-tengah kantor ada karyawan yang bermalas-malasan, yang suka menunda-nunda pekerjaan, bisa besok lagi. Atau pelajar yang bermalas-malasan, atau pegawai yang datang terlambat ke kantornya, atau pemimpin perusahaan yang absen justru saat perusahaannya membutuhkan kehadirannya dengan sangat. Maka di sini kesetiaan pada Tuhan tidak cukup hanya dengan kita menjadi orang yang beriman padanya. Sampai mati kita tetap beragama Kristen, tidak cukup. Tetapi bagaimana kita menjadi orang Kristen, anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh menjalankan peran kita, tanggung jawab kita dengan sebaik-baiknya dalam segala hal. Dan dalam segala hal itulah maka nama Tuhan akan dipermuliakan. Amin. Jemaat diundang berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Mari kita naikkan doa syafaat, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu, sebab Engkaulah yang memberikan kami senantiasa kehidupan dan juga berkat-berkat-Mu. Dan pada saat ini ya Bapa, perkenankanlah kami menaikkan syafaat kami. Kami berdoa bagi kehidupan umat Tuhan, baik di jemaat-Mu yaitu di GKI Indramayu maupun di pos Jemaat Losarang dan juga bakal Jemaat Eretan. Kiranya kami boleh menjadi umat Tuhan yang senantiasa dapat menjadi anak-anak Tuhan yang dapat dipercaya di dalam segenap bidang-bidang kehidupan yang Kau percayakan kepada kami. Kami juga mendoakan bagi jemaat maupun simpatisan yang sedang sakit ataupun mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa bagi Penatua Linawati Junaidi. Kami juga berdoa bagi Ibu Agustina Atmaja, bagi Ibu Listiawati Wiono, bagi Ibu Gemi Kasio, Ibu Siantina, Bapak Margono, Bapak Purwadinata, Bapak Erlo Tobing, dan juga Penatua Wiharto yang
harus kontrol kesehatan, berikanlah hikmat bijaksana agar dapat memutuskan yang terbaik bagi diri dan juga segenap keluarga. Dan juga bagi Bapak Edi Berman Sitompul, serta kami berdoa juga bagi Ayahanda dari Penatua Yohanes Bambang. Kami juga mendoakan bagi jemaat Tuhan yang ada di Pos Losarang, bagi Ibu Yuli, Ibu Meliana, serta bagi jemaat Tuhan yang ada di Bajem Eretan, bagi Ibu Nori, Ibu Yarmi, dan juga Saudara King Hans. Kami juga berdoa bagi rekan pendeta Dani Purnama yang baru saja menjalani operasi. Dan kiranya Tuhan sendiri yang boleh memberikan pemulihan bagi dirinya. Dan juga segenap keluarga Tuhan pakai untuk senantiasa boleh menopang, memberikan kekuatan dan semangat. Kami juga mendoakan ya Bapak, bagi keberadaan sekolah BPK Penabur Indramayu, bagi guru-guru dan juga peserta didik, agar mereka dapat menjalani pembelajaran jarak jauh dengan baik, dan juga peserta didik dapat mengikuti dengan gairah, dengan sukacita, dengan kegembiraan, dengan proses belajar yang sungguh-sungguh dibuat menarik, kreatif, dan juga inovatif. Kami juga mendoakan bagi segenap pengurus, bagi segenap orang tua peserta didik, agar semuanya juga boleh menunjang dalam proses pembelajaran, khususnya di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 saat ini. Kami juga mendoakan bagi penerimaan peserta didik baru BPK Penabur Indramayu, agar jemaat Tuhan yang memiliki anak-anak usia sekolah, baik itu TK, SD, dan SMP, dapat menyekolahkan anak-anak mereka di BPK Penabur Indramayu. Kami juga mendoakan bagi kehidupan bangsa dan negara kami, khususnya di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 pada saat ini, dan juga di kota kami, di Indramayu, di mana kasus semakin meningkat dari hari ke hari. Biarlah Tuhan memberikan hikmat bijaksana, baik pada pemerintah daerah maupun segenap masyarakat Indramayu, agar benar-benar dapat melaksanakan protokol kesehatan yang ditetapkan, sehingga pandemi ini boleh semakin menurun, bahkan dapat diatasi dengan baik. Inilah ya Bapa segenap doa-doa syafaat kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tiba saatnya kita akan menyampaikan persembahan kita. Nas persembahan dari 1 Tawarikh 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Kini kita akan membawa persembahan yang telah kita siapkan ke hadapan Tuhan. Jemaat memasukkan persembahan ke dalam amplop persembahan yang nanti dikumpulkan pada saat dapat ibadah kembali di gereja, atau memberikan persembahan melalui rekening bank GKI Indramayu yang tertera pada warta jemaat, atau memasukkannya langsung ke kotak persembahan yang ada di kantor tata usaha gereja pada jam kerja setiap hari Selasa sampai dengan hari Sabtu pukul 8 sampai dengan pukul 16 WIB. Dari sorga
akan menghantarkan persembahan dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-berkat yang telah Engkau berikan dalam hidup kami, sehingga pada hari ini kami dapat memberikan persembahan syukur kami kepadamu, yang sesungguhnya semua itu berasal daripadamu. Terimalah ya Tuhan, serta pakailah hidup kami agar berguna bagimu dan juga sesama kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.